KT adalah film thriller aksi Amerika tahun 2021 yang disutradarai oleh Cedric Nicholas Troyan dan ditulis oleh Umair Elim. Film ini menceritakan Kate Winstead, seorang pembunuh, yang mentor dan pawangnya, Harrelson, menugaskannya untuk membunuh bos Yakuza berpangkat tinggi. Selama misi terakhir Kate, dia mengetahui bahwa dia telah diracuni dan memiliki paling banyak 1 hari untuk hidup. Jadi dia menggunakan jam terakhirnya untuk membalas dendam dan mencari tahu siapa yang menjebaknya. Kate adalah seorang pembunuh dan penembak jitu ahli yang menghilangkan target yang dipilih oleh mentor dan pawang terpercayanya, Farik. Setelah dia menjadi yatim piatu saat kecil, Farik membesarkannya sebagai figur ayah, memberinya pelatihan ekstensif dalam senjata dan pertempuran, dan akhirnya memasukkannya ke dalam tim pribadi spesialis pekerjaan basah. Saat film dibuka, Kate berada di Osaka untuk membunuh seorang perwira sindikat Yakuza yang kuat. Tetapi Kate menolak mengambil gambar karena seorang anak tiba-tiba menemaninya. Dia akhirnya menembak target atas desakan Farik. Sementara tugas Kate sukses. Pelanggaran kode pribadinya untuk tidak membunuh di hadapan anak-anak membuatnya dalam gejolak emosional. Dia memberitahu Farik bahwa dia akan melakukan satu misi terakhir, dan kemudian pensiun agar dia bisa memulai hidup baru. Sebelum misi terakhir, Kate bertemu dengan orang asing yang karismatik, Stephen, di bar hotelnya. Pasangan itu berbagi sebotol anggur dan berhubungan seks di kamarnya. Kemudian, saat mempersiapkan sarang penembak jitunya, dia mulai merasakan gejala pusing yang menyebabkan dia gagal menembak. Kate menyadari bahwa Stephen meracuninya, dan setelah menabrakkan mobilnya, terbangun di rumah sakit untuk mengetahui bahwa dia memiliki keracunan radiasi akut yang disebabkan oleh polonium-204 dan hanya tinggal 1 hari lagi. Dia mencuri obat stimulan suntik dan pistol dan menetapkan untuk membalas dendam pada siapapun yang meracuninya. Kate melacak Stephen dan pacarnya, dan mengetahui bahwa mereka bersenjata lengkap untuk meracuninya oleh Sato, seorang Yakuza yang berafiliasi dengan keluarga kriminal Kijima. Kate menemukan Sato di sebuah restoran mewah dan membunuhnya bersama puluhan Yakuza bersenjata. Putus asa untuk mendapatkan informasi tentang bos Kijima yang tertutup dan dijaga dengan baik, yang dia pikir mungkin berada di balik peracunan. Dia menculik Ani, keponakan Kijima. Kate menyadari bahwa Ani adalah gadis yang melihat ayahnya meninggal selama misi Osaka. Sementara Kate awalnya hanya ingin menggunakan Ani sebagai umpan untuk memikat Kijima ke tempat terbuka. Dia memutuskan untuk menjadi pelindungnya setelah mengetahui bahwa keluarga Ani ingin membunuhnya sebagai bagian dari perebutan kekuasaan internal, yang dipimpin oleh penasihat korup Kijima, Renji. Kate mengungkap lebih banyak petunjuk tentang misi Osaka dan menyadari bahwa kepercayaannya pada Farik mungkin salah tempat setelah melacak Kijima, yang mengungkapkan bahwa Renji membuat kesepakatan dengan Farik untuk memasukkan timnya ke dalam sindikat dengan imbalan membunuh Kijima dan semua kerabat darahnya. Kijima menyadari bahwa Kate hampir mati, memberinya pasukan kecil anak buahnya untuk menyerang markas Renji. Setelah baku tembak sengit, sebagian besar anak buah Renji dan Farik terbunuh, dan Kijima secara pribadi memenggal kepala Renji karena pengkhianatannya. Kate menemukan Farik, yang menahan Ani di bawah todongan senjata. Keduanya memiliki hasil imbang yang cepat dan Farik tertembak fatal di perut. Ani kemudian membantu Kate berjalan di luar ke atap, di mana Kate akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri, meninggal. Di Rotten Tomatoes, 41% dari 82 kritikus memberikan ulasan positif untuk film ini, dengan peringkat rata-rata 5,10/10. Konsensus para kritikus situs web tersebut berbunyi, Mary Elizabeth Winstead melakukan pekerjaan yang andal dalam peran judul
Tetapi KT secara mengecewakan merupakan turunan dari banyak film pembunuh wanita lainnya. 12 di Metacritic. Film ini memiliki skor rata-rata tertimbang 47 dari 100. Berdasarkan ulasan dari 22 kritikus. Yang menunjukkan ulasan campuran atau rata-rata.